Selamat pagi Mbak. Ya, Iya, terima pagi. kasih waktunya pagi ini diluangkan bersama Siap Mbak. Pro3. Menjawab pertanyaan ini, kenapa banyak job scam dan ternyata di Indonesia termasuk yang paling tinggi? Ada pencermatan apa ini dari teman-teman di Opsi ini, Pak Timbul? Ya, tentunya memang fakta ketika kita bicara pekerjaan, pembukaan lapangan kerja itu kan sangat rendah ya. Dari Agustus 2024 sampai Agustus 2025, BPS bilang hanya 200.000 pencipta lapangan kerja yang bersifat formal. 1,66 juta ya, itu informal. Jadi masyarakat kita kan berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan formal yang memang mendapatkan kepastian upah, upahnya layak, kepastian dapat jaminan sosial yang menyeluruh dari JKK, JKN sampai jaminan pensiun, mendapatkan kepastian jam kerja sehingga menjadi pekerja full waktu 35 jam ke atas dan sebagainya. Tetapi yang terjadi kan lebih banyak dibuka pekerja sektor informal yang waktu kerjanya nggak jelas, upahnya juga nggak jelas, kemudian perlindungan jaminan sosial juga tidak begitu pasti, dan sebagainya. Nah, ternyata kan harapan-harapan ini kan belum bisa dijawab di negara kita, sehingga ketika ada tawaran dari luar yang memang memberikan harapan buat mereka pencari kerja ini menjadi pekerjaan yang formal, yang berupah tinggi, memiliki jaminan sosial di sana, mendapatkan perlindungan paling tidak. Nah, mereka mau gitu mengejar kepada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pasti, yang bersifat mendapatkan upah yang tinggi, ya tidak lagi layak tinggi gitu kan. Apalagi kan kalau di luar ekspektasinya tinggi seperti itu. Nah, ini yang akhirnya banyak menjadi persoalan ketika pekerjaan yang ditawarkan itu tidak sesuai, malah menjadi penipuan dan akhirnya ekspektasi yang diharapkan itu ya sirna dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi persoalan klasik sebenarnya bahwa apa yang disampaikan oleh Job Street itu kan sudah terjadi, apalagi yang untuk daerah-daerah tertentu yang tidak lagi nipu tapi menjadi sebuah perdagangan orang yang bisa menyasar ke nyawa gitu. Ya. Organ-organ tubuh bisa diambil ya, seperti di Kamboja, di Laos dan sebagainya. Tapi itu masih terjadi nggak? Masih. Nah, ini kan persoalan bahwa kondisi negara kita yang belum bisa membuka lapangan kerja lebih banyak untuk menyerap angkatan kerja kita ya. Tingkat pengangguran terbuka kita 7,28 juta, yang relatif tinggi, yang tiap tahun angka angkatan kerja kita bertambah 3 jutaan dan sebagainya. Nah, ini kan yang memang akhirnya masyarakat kita yang membutuhkan pekerjaan ya sudah ke sana, walaupun dalam kondisi dia tidak tahu sebenarnya apa sih sebenarnya yang mau dipekerjakan di sana, benar apa tidak dan sebagainya. Ya. Nah, ini yang kembali ya, persoalan ini kan masalah klasik yang harusnya bisa dijawab oleh pemerintah. Ketika ada masyarakat kita yang mau berangkat keluar, itu kan harus juga dipastikan dia prosedural atau tidak. Dan dipastikan juga di sana dia bekerja di mana. Ini kan sebenarnya ada Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Pekerja kita yang dari Indonesia berangkat bekerja di sana kan masuk kategorial pekerja migran. Ya. Yang memang proseduralnya sudah ada dalam Undang-Undang 18 2017, sehingga jelas ketika dia bekerja di sana tidak ditipu, ketika dia bekerja di sana tidak terjadi TPPO, ketika dia bekerja di sana tidak menjadi persoalan gitu. Oke. Dan ada temuan bahwa ternyata ini menjadi praktek perbudakan baru. Seperti itu. Karena di sana kan menggunakan hukum negara sana, bukan hukum negara kita. Sementara rakyat yang bekerja, orang yang bekerja adalah orang Indonesia yang buta juga terkait dengan hukum di sana. Sehingga ketidaktahuan itu kan menjadi celah terjadinya eksploitasi dari berbagai hal. Sampai tadi yang menyasar kepada berlangsungan nyawa. Nah, ini kan persoalan bekerja di luar, itu kan bukan berarti polisi Republik Indonesia bisa mengatasi di sana. Yang bekerja adalah polisi di sana, hukum di sana. Betul. Yang memang bagaimana respon pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja kita di sana. Bagaimana koordinasi dengan polisi di sana, penegak hukum di sana, sehingga warga negara Indonesia yang bekerja di luar itu dapat perlindungan. Kan tidak juga. Yang kita harapkan begitu. Undang-undang mengatakan seperti itu. Tapi kan dalam praktek tidak sampai ke arah sana.
Sehingga itu berita, ada Oke. TPPO, ada yang diambil organ ginjalnya, ada yang ditipu sehingga dia hanya ke sana dengan gaji yang mungkin tidak sesuai, dengan pekerjaan yang tidak sesuai dan sebagainya, yang akhirnya ini diangkat kembali oleh Jobstreet sebagai bagian dari penipuan ya. Hmm. Indonesia kan paling besar ini. Ya, paling besar. Oke. Ya, Ya. ya, seperti itu. Pak Timbul, jadi kalau dalam perspektifnya Opsi ini, pekerja mana sih sebenarnya yang paling rentan jadi korban job scam ini? Kalau tadi melihat latar belakang yang sempat Anda sampaikan, mungkin dari usia, pendidikan, statusnya seperti apa begitu? Ya sebenarnya semuanya rentan ya terkait dengan usia, apalagi orang-orang muda ya, baru lulus kuliah, belum tahu dunia kerja, yang memang sangat berekspektasi dengan dunia kerja itu, yang di Indonesia belum bisa diserap gitu ya. Nah, tanpa pengalaman kerja, hanya punya modalkan ijazah pengetahuan sekolah, dia pergi gitu, tanpa mengetahui kondisi di sana bagaimana, hukumnya di sana bagaimana dan sebagainya. Nah, ini kan yang memang daya tariknya lebih besar kepada pekerja-pekerja yang belum pernah bekerja atau yang belum pernah terserap sih. Nah, untuk yang bekerja pun sebenarnya yang ter-PHK dan sebagainya udah daripada nggak dapat sekolah, nggak dapat pekerjaan ke sana. Tapi paling tidak dia sudah punya pengalaman kerja, bagaimana hak-hak yang diperoleh di Indonesia gitu ya, yang memang bisa dibandingkan di sana. Misalnya ada upahnya harus layak, dia sudah tahu. Tapi kan yang masalahnya bagaimana pekerja-pekerja yang baru nih, calon-calon pekerja yang baru lulus, yang memang belum sempat menikmati bekerja secara formal di negara kita gitu. Oke. Nah, jadi seperti administration office ya. Ya, manufaktur, ya retail, perdagangan, pariwisata, Iya, administrasi itu kan. itu yang ternyata paling rawan. Iya, Oke. ini kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang ada juga di Indonesia yang memang sebenarnya menjadi target harapan, dan ini menjadi wah, baik nih, ini kan biasa di sini administrasi bla bla bla, pendukung bla. Akhirnya kan dia ekspektasinya di sana kan tidak tercapai. Oke. Nah, ini kan persoalan bagaimana pemerintah harusnya kan bisa men-screening gitu ya. Misalnya ada orang mau pergi nih, Anda mau pergi kemana? Ini mau bekerja. Dikonekkan dulu gitu oleh imigrasi. Bener gak di sana ada nih, coba cari gitu. Nggak boleh orang langsung dilepas aja tanpa kepastian informasi dari pemerintah kita di negara tujuan, yaitu KBRI. Ya, apa kabar WNI kita nanti di sana, di mana mereka mau ngapain gitu ya? Betul, ya. betul. Okay. Nah, itu kan yang akhirnya bisa melindungi. Ini warga negara kita mau bekerja, oke, Anda bekerja di mana? Di sana di provinsi mana? Di sana, di alamat ini, supaya lebih jelas ketika mereka sampai, mereka tetap dilindungi gitu, diketahui bahwa orang ini di sini, ketika dia nanti dimutasi ke sana, diberangkat, dia tahu juga orang KBRI. Jadi kalau bisa dibilang, kalau mengacu pada apa yang Pramudia Anantatur, di rumah kacakan gitu loh. Orang-orang ini diketahui mau pergi kemana gitu. Sehingga ini kan bisa meminimalisir resiko terjadinya pekerja-pekerja yang dieksploitasi. Ya, sepakat soal itu. Oke. Siap. Pak Timbul, nah SIK kan menyebut bahwa modus penggunaan AI ini membuat iklan palsu dan menyamar jadi staf Jobstreet misalnya. Kan faktanya begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda mengkritisi soal, ini kan ada evolusi modus penipuan ini dari sudut kacamata buruh, gimana nih? Ya memang digitalisasi AI itu keniscayaan, dan itu menjadi pedang bermata dua yang bisa positif, bisa negatif. Yang sekarang kan terjadi adalah bagaimana digunakan untuk menipu. Nah, tinggal memang bagaimana negara juga mampu mengatasi digitalisasi AI ini dengan screeningnya mereka. Bagaimana caranya? Ya itulah tanggung jawab negara. Kalau mungkin saya disuruh saya nggak ngerti juga, tapi kan negara pasti punya kemampuan di Komdigi bahwa bagaimana tawaran-tawaran yang sifatnya online ini, yang sifatnya AI ini yang memang harus juga bisa ditangkal gitu. Nah, mungkin kita juga dengan adanya berita ini kita harus dorong, hey rakyat Indonesia pencari kerja, bila Anda mendapatkan tawaran kerja, jangan lupa coba cek, kami menyediakan desk. Nah, desk ini nanti untuk coba dilingkan dengan negara-negara yang dituju, sehingga mendapatkan kepastian sebelum dia berangkat, sebelum dia beli tiket, sebelum dia proses, dia sudah tahu bahwa oh ini benar, oh ini tidak benar, ini potensi terjadinya ini. Nah, ketika ada informasi yang mengatakan bahwa ini
negatif di sana dan sebagainya. Ya kita ke edukasi kepada pekerjanya. Nggak jadi Supaya berangkat pekerja gitu juga ya, jangan berangkat gitu. Jangan berangkat, punya Oke. literasi daripada dia punya resiko besar di sana. Hmm. Ya udah gitu. Tetapi paling tidak screening yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa lebih berkualitas untuk memastikan baik atau tidak di sana. Kalau yang memang benar-benar ada kan, ya kita harus dorong, dan tentunya KBRI, PJRI di sana atasnya juga harus mengetahui lebih jauh, oh ya, dan sebagainya. Nah, tentunya ini yang harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah kita dengan segala perangkat kementerian lembaganya untuk memastikan pekerja kita yang berangkat ke sana, ke luar negeri itu terlindungi, tidak menjadi objek penipuan, Ya. tidak menjadi objek TPPO gitu, yang akhirnya ketika datang dia ngadu kepada pemerintah, kami ditipu, ngadu kepada polisi, kami di TPPO-kan, dan akhirnya kita juga bicara ini kok jadi kita nggak ada penyelesaian, kok jadi kan permasalahannya terus terjadi gitu. Okay. Nah ini kan harus diselesaikan secara sistemik, bagaimana membantu calon pekerja yang keluar itu mendapatkan kepastian tentang kerjanya, lokasinya, dan sebagainya. Perlindungannya harus jelas seperti itu. Saya baca di beberapa literasi bahkan kan sampai ada yang minta deposit lah, ada tugas like and subscribe gitu ya, ada interview via chat gitu. Ujung-ujungnya jadi korban TPPO gitu. Oke. Jadi ini harus kita lebih aware. Nah, kalau kemudian kita bicara dari sisi aturannya ketenaga kerjaan, apakah sebenarnya sudah cukup melindungi calon pekerja dari job scam ini? Ya menurut saya Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran kita nih harus terupdate nih. Sekarang memang lagi di proses revisinya. Nah ini juga harus bisa menjangkau proses rekrutmen melalui AI dan sebagainya, yang harus benar-benar dimasukkan dalam regulasi untuk menjadi tanggung jawab siapa untuk men-screening ini. Regulasi ini ya, platform lowongan kerja ya, kerjasama dengan penyedia layanan digital dong. Iya, bahwa ini harus benar-benar dipastikan aman, melindungi dan sebagainya gitu. Jadi yang seperti ini kan mungkin belum di Undang-Undang 18 menurut saya belum juga terlalu detail, belum terlalu direspon, diantisipasi gitu ya. Nah, perkembangan zaman kan harus juga menjadi bagian dari respon undang-undang. Karena kalau undang-undangnya ketinggalan zaman juga ya, dengan dunia yang lebih canggih 2017 mungkin belum banyak seperti itu, tapi sekarang sudah marak. Nah, ini harus bagian yang direvisi oleh DPR dan pemerintah. Sekarang pemerintahnya itu kan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya. Nah, ini yang memang nanti bisa mengantisipasi terkait dengan lowongan kerja melalui online seperti ini, melalui AI dan sebagainya. Termasuk sistem pelaporannya barangkali apa ya? Sistem pelaporan dan pelindungan pelapor ya, whistleblower misalnya, para job seeker. Maksudnya dari hulu ke hilir, artinya bagaimanapun kalau sempat sudah ada ini sampai jelas dia benar-benar ditipu dan sebagainya, laporkan bagaimana gitu ya? pengaduannya? Bagaimana dengan pemerintah bertanggung jawab untuk juga memastikan penegakan hukum di negara tujuan, di negara sana gitu. Jangan sampai ini kan karena negaranya punya hukum sendiri, ya kita bilang ya nggak bisa kami berbuat apa-apa, karena itu negara, ya nggak bisa juga. Bagaimana negara harus bisa memastikan di sana harus punya sanksi supaya tidak terjadi perulangan. Kalau di sananya nggak dihukum, kan akan menjadi perulangan kembali buat kita gitu. Baik, terima kasih banyak waktunya bersama Pro 3 RRI, Pak Timbul Siregar. Sama-sama. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi. Ya, demikian tadi Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI, Bapak Timbul Siregar.